Sebuah pesan sebelum kita memulai. Video ini dirancang khusus untuk didengarkan dengan tenang, sebagai teman istirahat atau pengantar tidurmu. Di sini, kita hanya akan bercerita dan merenung bersama. Tidak ada niat untuk menggurui, apalagi menghakimi jalan hidup siapapun. Untuk pengalaman terbaik, silakan pasang headset atau earphone kamu sekarang. Atur volumenya agar nyaman di telinga. Jika sudah siap, mari kita mulai. Hai, selamat malam. Aku tahu hari ini panjang banget buat kamu. Coba deh rasain punggung kamu yang sekarang lagi nyentuh kasur. Rasain bantal di bawah kepalamu. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan tubuh kamu benar-benar istirahat. Nggak ada bos yang nungguin laporan. Nggak ada teman yang minta tolong. Nggak ada notifikasi yang harus buru-buru kamu balas. Di sini cuma ada suara hujan dan kamu. Pernah gak sih kamu merasa lelah yang amat sangat, tapi anehnya badannya nggak ngapa-ngapain, fisiknya diam, tapi rasanya dada ini penuh, nafas berat, dan isi kepala kayak benang kusut yang nggak tahu ujungnya di mana. Lelah yang kamu rasain sekarang ini bukan karena kamu kurang tidur. Kamu lelah karena sepanjang hari ini, bahkan mungkin sepanjang hidup kamu telah sibuk menjadi orang baik untuk semua orang. Siapapun yang minta tolong kamu iakan. Ada teman yang pinjam uang, padahal dompetmu sendiri menipis, kamu kasih. Ada orang yang ngomongnya nyakitin hati kamu, tapi kamu cuma bisa senyum dan bilang nggak apa-apa. Kamu selalu bilang nggak apa-apa semua orang, padahal dalam sini kamu kenapa-kenapa. Malam ini di langit logika, kita akan membongkar satu topeng paling berat yang selama ini kamu pakai. Topeng si orang yang gak enakan. Kita akan cari tahu kenapa kamu begitu takut mengecewakan orang lain, sampai-sampai kamu rela mengorbankan dirimu sendiri. Pernah kepikiran gak, sejak kapan sebenarnya kamu mulai memakai topeng ini? Sejak kapan kamu mulai merasa bahwa kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab? Kalau kita mau jujur malam ini, jauh di lubuk hatimu yang paling dalam, kebiasaan enggak enakan ini sebenarnya bukan murni karena kamu cuma ingin jadi orang baik, tapi karena kamu takut. Kamu takut dibilang sombong, kamu takut dibilang egois, kamu takut dibilang berubah. Dan yang paling menyedihkan, kamu takut ditinggalkan atau enggak disukai lagi. Kalau kamu berani bilang tidak. Banyak dari kita tanpa sadar tumbuh dengan satu kepercayaan yang keliru. Kita merasa kita ini baru layak dicintai, kita baru pantas dihargai kalau kita berguna buat orang lain. Kalau kita nggak bisa bantu, kalau kita nolak permintaan orang, kita merasa diri kita ini nggak ada harganya. Akhirnya apa? Akhirnya kamu merendahkan standarmu sendiri. Kamu membiarkan batasan dirimu diterobos begitu saja. Kamu membiarkan dirimu jadi tempat sampah emosi orang lain. Karena kamu berpikir, lebih baik aku yang repot, lebih baik aku yang sakit, daripada mereka marah dan pergi meninggalkan aku. Tapi coba pikirkan ini baik-baik. Teman, sahabat, atau siapapun yang benar-benar tulus peduli sama kamu, mereka tidak akan pernah menuntutmu untuk hancur hanya demi mempermudah hidup mereka. Orang yang marah saat kamu menetapkan batasan diri adalah orang yang selama ini mengambil keuntungan dari kelemahanmu.
Mereka bukan kecewa padamu. Mereka kecewa karena mereka kehilangan kendali atas dirimu. Jadi, buat apa kamu mempertahankan orang-orang yang hanya menyukaimu saat kamu bisa dimanfaatkan? Menjadi baik itu harus, tapi menjadi keset yang selalu diinjak-injak atas nama kebaikan itu menyiksa dirimu sendiri. Coba renungkan ini sejenak. Kalau kamu sedang merasa bersalah karena ingin berhenti mengiyakan semua permintaan orang, ingatlah satu jaminan yang tertulis jelas di langit, di Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 286. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan pencipta semesta saja sangat menghargai kapasitasmu. Dia tahu persis kapan kamu lelah. Dia tidak pernah memaksamu memikul beban yang akan menghancurkanmu. Lalu pertanyaannya, kenapa kita sebagai manusia justru seringkali mengambil beban orang lain, menumpuknya di pundak kita sendiri sampai kita kesulitan bernafas? Tuhan saja bersikap adil pada dirimu. Kenapa kamu tidak mau adil pada tubuh dan pikiranmu sendiri? Ada satu kisah yang sangat indah dari zaman Nabi kita tentang persahabatan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Waktu itu Abu Darda adalah orang yang sangat luar biasa baik dan taat. Saking inginnya berbuat baik, ia menghabiskan seluruh waktunya di siang hari untuk berpuasa dan seluruh malamnya untuk beribadah. Dia melayani Tuhannya tanpa henti sampai dia menelantarkan waktu istirahat sendiri dan bahkan mengabaikan hak keluarganya. Melihat hal itu, Salman Al-Farisi datang kepadanya. Salman tidak memujinya. Salman justru menegurnya dengan sebuah kalimat yang sangat logis dan mendalam. Salman berkata, sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu, dan ingat, tubuhmu sendiri juga punya hak atas dirimu. Maka berikanlah setiap hak kepada pemiliknya. Ketika kisah ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi membenarkannya. Nabi berkata, Salman benar. Kisah ini adalah teguran lembut buat kita semua. Tubuhmu punya hak untuk istirahat. Kewarasanmu punya hak untuk dijaga. Dalam Islam ada prinsip yang sangat tegas. La darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Perhatikan urutannya. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Menolong teman, mengiyakan permintaan orang tua, atau membantu rekan kerja itu perbuatan mulia. Tapi kalau caramu menolong mereka justru menghancurkan kesehatan mentalmu, membuat fisikmu jatuh sakit, dan merampas kedamaianmu, itu bukan lagi kebaikan. Itu namanya kamu sedang menzalimi dirimu sendiri. Kamu sedang menyakiti tubuh yang Tuhan titipkan padamu. Ketegasan untuk bilang tidak, keberanian untuk bilang maaf, aku gak bisa bantu sekarang, itu bukanlah sebuah kesombongan. Terkadang menolak adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur untuk dirimu sendiri. Jadi berhentilah merasa berdosa karena kamu memilih untuk istirahat malam ini. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, terus gimana caranya mulai bilang tidak tanpa harus merasa dihantui rasa bersalah? Aku tahu, di awal-awal mencoba bilang tidak itu rasanya seperti menelan obat yang sangat pahit. Saat kata maaf aku gak bisa itu keluar dari mulutmu,
dadamu mungkin akan berdebar kencang. Pikiranmu akan langsung membuat skenario terburuk. Gimana kalau dia marah? Gimana kalau dia benci aku? Rasa bersalah itu wajar. Karena selama ini otot penolakan di dalam dirimu tidak pernah dilatih. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ketika kamu berkata tidak pada hal-hal yang menguras energimu, kamu sebenarnya sedang berkata iya untuk dirimu sendiri. Kamu berkata iya untuk ketenangan mentalmu. Kamu berkata iya untuk waktu istirahat. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana reaksi orang lain saat kamu menolak permintaan mereka. Kalau mereka kecewa, itu adalah hak mereka. Biarkan mereka mengelola kekecewaan mereka sendiri. Kamu bukan satpam yang harus menjaga perasaan semua orang di muka bumi ini. Lagi pula, coba kita pakai logika yang paling sederhana. Saat kamu selalu ada buat mereka, menambal setiap lubang masalah mereka, menyelesaikan hal yang seharusnya jadi tanggung jawab mereka, sebenarnya tidak sedang membantu mereka tumbuh. Tapi kamu justru membuat mereka bergantung. Sesekali menolak adalah cara alam semesta mengajarkan mereka untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil. Kamu gak harus selalu merespon pesan detik itu juga kalau kamu sedang butuh waktu sendiri. Kamu boleh bilang, aku butuh waktu untuk memikirkannya sebelum langsung mengiyakan. Kamu boleh bilang, maaf, tugasku sendiri sedang menumpuk. Aku belum bisa bantu. Tanpa perlu memberikan alasan yang panjang lebar. Tanpa perlu mengarang kebohongan hanya agar terdengar sopan. Kata tidak adalah sebuah kalimat utuh. Dunia tidak akan kiamat hanya karena kamu tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Bumi akan tetap berputar. Dan orang itu akan selalu menemukan jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya. Lepaskan ilusi bahwa kamu adalah penyelamat semua orang. Karena sebelum menyelamatkan dunia, orang pertama yang harus kamu selamatkan adalah dirimu yang ada di depan cermin. Sekarang, cobalah pejamkan matamu kalau belum. Tarik nafas yang dalam. Tahan sebentar dan hembuskan perlahan. Malam ini, biarkan semua rasa bersalah itu menguap bersama udara yang kamu hembuskan. Maafkan dirimu sendiri untuk semua waktu di mana kamu mengabaikan rasa sakitmu hanya demi melihat orang lain tersenyum. Maafkan dirimu karena pernah lupa bahwa kamu juga manusia yang butuh dirangkul. Mulai besok pagi, berjanjilah satu hal padaku. Berjanjilah untuk lebih mendengarkan tubuhmu. Berjanjilah untuk lebih berani melindungi ruang amanmu. Kamu berhak menjadi baik, tapi ingatlah, nama pertama di daftar orang yang harus kamu baiki setiap hari adalah namamu sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah selalu berusaha menjadi manusia yang baik di dunia yang kadang terlalu menuntut. Kamu hebat, kamu berharga. Bukan karena seberapa banyak kamu bisa membantu orang lain, tapi sekedar karena kamu ada dan kamu terus berusaha. Malam ini, gak ada lagi yang perlu dipikirkan. Gak ada lagi hati yang harus kamu jaga selain hatimu sendiri. Peluk dirimu erat-erat. Tidurlah dengan tenang. Sampai jumpa di langit logika berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.